Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Hubungan antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi sekarang ini sedang sangat hangat-hangatnya, atau kita bisa sebut sedang mesra-mesranya ya. Keduanya itu tidak sungkan-sungkan untuk saling memuji, bahkan dalam sebuah forum resmi seperti hari ulang tahun Partai Gerindra ke-17 yang berlangsung di Sentul hari Sabtu lalu. Tapi politisi PDIP, Guntur Romli itu mengingatkan agar Prabowo dan Gerindra itu hati-hati. Karena kalau melihat rekam jejaknya, Jokowi itu penuh pengkhianatan. Wah, ngeri sekali ya. Guntur Romli itu menyampaikan ini, jadi CNN dia menyampaikan dalam program Political Show CNN yang berlangsung Senin malam. Jadi kata Guntur Romli itu Jokowi itu pikirnya orang yang bisa memuji kalau ada kepentingan. Tapi kata Guntur Romli, pujian Jokowi itu nggak tulus karena dia punya kepentingan. Ya, ini apa kepentingannya? Ada anaknya yang jadi wakilnya Prabowo sekarang ini. Guntur Romli kemudian bercerita, dan saya kira ini tidak berlebihan ya, karena itu memang sejarah sudah mencatat dan itu semua orang juga tahu ya, ini udah bukan rahasia umum lagi bahwa PDIP memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk menjabat sebagai wali kota Surakarta selama 2 periode, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, dan dia menjadi presiden sampai 2 periode. Ini luar biasa loh ya, orang biasa bukan dari kalangan elit, dari kota kecil seperti Solo, kemudian tiba-tiba bisa sampai menjadi presiden 2 periode. Dalam era pemilihan langsung ini baru Jokowi menjadi orang yang kedua yang berhasil menduduki posisi sebagai presiden selama 2 periode, setelah sebelumnya SBY yang juga menjabat selama 2 periode. SBY betul, dia juga berasal dari kampung, dari Pacitan gitu. Bapaknya juga orang biasa, hanya perwira dengan bapak itu perwira rendahan lah gitu ya pangkatnya. Nah, tapi jangan lupa SBY ini kan kemudian dia menjadi jenderal juga ya, bintang 3 pada waktu itu, dan kemudian mendapat bintang kehormatan, bintang 4. Jadi dia adalah orang dari kampung tapi yang berhasil dari sisi ini melakukan mobilitas vertikal dengan menjadi seorang jenderal. Jadi kalau jenderal di Indonesia ya menjadi itu salah satu bagian dari elit politik di Indonesia. Dan bukan hanya itu, karena kemudian kan SBY menikah dengan Ibu Ani, yang ini adalah putri seorang jenderal yang sangat legendaris, yakni Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Jadi walaupun sama-sama kampung ya, kita nggak bisa membandingkan kalau SBY dengan Jokowi itu. Begitu juga soal latar belakang pendidikannya juga beda jauh. Harus dicatat bahwa ya Jokowi ini adalah orang warga biasa yang kemudian bisa melakukan mobilitas vertikal dan menerobos lingkaran elit di Jakarta, dan kemudian menjadi presiden sampai 2 periode. Ini memang bukan main-main, dan itu tentu saja tidak bisa tidak ya harus kita sebut jasa dari Ibu Megawati dan PDIP. Jadi dalam hal ini Guntur Romli tidak berlebihan. Nah, tapi Guntur Romli kemudian menyinggung sikap Jokowi yang kerap kali mencium tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ketika bertemu dan mengaku sebagai petugas partai. Bukan hanya itu, saya pernah menyimak juga Pak Jokowi itu kan pernah mengaku bahwa Ibu Megawati itu sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Ya, artinya kalau anak nggak ada lah yang sampai mengkhianati ibunya ya. Apakah itu ibu kandung atau ibu seperti pengakuan dari Jokowi, ada dalam cerita, itu dalam legenda seperti yang dari Sumatera Barat yang kemudian dikenal sebagai Malin Kundang gitu. Jadi kalau ada anak yang mengkhianati ibunya, dia seperti Malin Kundang, dan berarti orang seperti Pak Jokowi karena dia mengkhianati Megawati yang membesarkannya dan juga yang pernah diaku sebagai ibunya, itu ya berarti Malin Kundang di era modern. Nah, menurut Guntur Romli itu, manakala kepentingannya berbeda, ya Pak Jokowi itu dia berkhianat. Saya katakan kalau kami melihat rekam jejak Jokowi hubungannya dengan PDIP, hati-hati ini orang kalau ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan, dia bisa berkhianat. Nah, ini sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Guntur Romli ini, karena konteksnya sedikit berbeda saya kira ya, antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dalam hal ini Pak Prabowo itu justru yang membesarkan adalah Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Prabowo kan
tadinya adalah rival dari Pak Jokowi. Kemudian pada pertarungan yang kedua pada Pilpres 2019, Pak Prabowo untuk yang kedua kalinya kalah, tapi kemudian oleh Pak Jokowi itu tarik masuk ke kabinet. Bukan hanya berhenti di situ, belakangan kemudian justru ketika Pak Jokowi itu dukung Pak Prabowo untuk maju pada Pilpres 2024, dia sedia berhadapan dengan Ibu Megawati. Bukan bersedia saya kira ya, dia tak sungkan-sungkan berhadapan dengan Ibu Megawati. Tapi apakah itu semua untuk kepentingan Prabowo? Tentu saja tidak, karena kita tahu di situ ada putranya Gibran Rakabuming yang kemudian dititipkan atau dimagangkan menjadi wakil presiden dari Pak Jokowi. Dan tentu ini kita semua sama-sama tahu bahwa targetnya Pak Jokowi tentu saja dia tidak hanya berhenti Gibran menjadi wakil presiden, tapi diharapkan tentu saja Gibran itu pada tahun 2029 bisa maju menjadi presiden dan terpilih menjadi presiden. Ini seperti melanjutkan mimpi dari Jokowi yang tertunda untuk berkuasa selama 3 periode. Ini kan bahkan kalau sekarang ini melihat situasinya, Jokowi itu sudah berhasil mewujudkan mimpinya menjadi 3 periode, karena Pak Prabowo sendiri kan selalu menyatakan bahwa ini adalah kelanjutan dari pemerintahnya Jokowi dan ada putranya sendiri di situ, yakni Gibran Rakabuming yang menjadi wakil presiden Pak Prabowo. Jadi kalau tadi dalam konteks itu justru Pak Prabowo yang dibesarkan oleh Pak Jokowi ya. Dan itu sendiri kan diakui oleh Pak Prabowo bahwa dia kalau tidak dibantu oleh Pak Jokowi, tidak didukung oleh Pak Jokowi, ya mungkin dia tidak akan menang pada Pilpres kemarin itu ya. Nah, karena itulah kemudian sampai sekarang ini kalau kita lihat di meme-meme, di media sosial dan sebagainya, itu teriakan dari Prabowo menyatakan hidup Jokowi itu menggelegar di mana-mana, dan itu pasti akan jadi jejak digital yang abadi. Itu menunjukkan pengakuan terhadap Prabowo bahwa dia itu betul-betul sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Jokowi, sehingga dia bisa menjadi presiden. Karena kata Prabowo, Pak Jokowi itu adalah guru politiknya gitu ya. Sementara kemudian Jokowi juga pada waktu didaulat untuk menyampaikan pidato yang dia katakan dia tidak bersedia, sesungguhnya dia tidak ingin pidato, juga balik memuji Prabowo. Tetapi pertanyaannya, apakah benar seperti yang dikatakan oleh Guntur Romli bahwa pujian dari Pak Jokowi itu tidak tulus? Sementara sebaliknya kalau Prabowo tulus, dia memang mengucapkan terima kasih itu kepada Pak Jokowi. Dan saya dalam hal ini sepakat sih ya, Pak Prabowo kelihatannya dia tidak punya agenda apapun gitu, karena ini sebagai sebuah kartu kan dia mudah dibaca. Pak Prabowo coba bayangkan dia memuji Jokowi di depan banyak orang, itu kemudian dampaknya kan sebenarnya menjadi sangat buruk bagi citranya Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo nggak peduli karena dia tampaknya merasa memang sangat berhutang budi kepada Jokowi, dan sebagai bentuk penghormatannya itu bukan hanya dia meneriakkan yel Jokowi yang kemudian diikuti oleh para kader Gerindra, tapi juga dia kemudian menyerahkan keris kepada Pak Jokowi. Ini dalam konteks hubungan antara guru dan murid itu juga memang agak aneh sih memang kalau menyerahkan keris itu ya. Ini kan biasanya keris itu, pusaka itu biasanya diwariskan dari tokoh yang lebih senior kepada junior, ini pewarisan. Dan biasanya kalau dalam tradisi Jawa biasanya ada apa ya, selain kehormatan di situ keris itu biasanya berkaitan ada ilmu-ilmu atau ajian-ajian gitu yang diturunkan dari si pemberi kepada yang diberi gitu. Tapi dalam kasus Prabowo kan dia memberikan keris itu kepada Pak Jokowi ya, yang disebut sebagai kerisnya itu bernama Garuda Yaksa dengan Lu 13 gitu. Lu itu lengkungan gitu ya. Keris itu kan ada lekuk-lekuknya, itu disebut kalau dalam bahasa Jawa sebagai lu 13 gitu. Itu juga mempunyai simbol tersendiri itu. Pertanyaannya apa ini artinya pemberian keris atau persembahan keris gitu kita sebut, karena dari murid kepada gurunya. Apakah ini simbol takluknya Prabowo kepada Jokowi? Tafsirnya bisa macam-macam, dan apalagi kalau kita ngomongin keris dalam kisah-kisah Jawa, itu orang paling banyak itu pasti mengait-ngaitkan dengan keris dari Empu Gandring. Dan ini juga memang penuh pengkhianatan. Ini keris ini kan pertama kali memesan kepada Empu Gandring adalah Ken Arok, kemudian digunakan oleh Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung, ini Aku di Tumapel. Tujuannya apa? Tujuannya karena dia ingin merebut Ken Dedes, istri dari Tunggul Ametung. Pembunuhan Tunggul Ametung dan kemudian merebut Ken Dedes ini tidak semata-mata karena Ken Arok itu dia terpikat oleh kecantikan dari istri Aku Tumapel itu, tetapi karena dia juga punya seorang guru, yakni pendeta dari India, pendeta Lohgawe, yang ketika bertemu dengan Ken Dedes, dia sudah sempat meramalkan bahwa dari rahim Ken Dedes ini akan lahir raja-raja Jawa. Kelihatannya itu juga yang membuat memotivasi
Ken Arok sehingga dia membunuh Tunggul Ametung dan dia menikahi Ken Dedes dengan harapan selain dia merebut kekuasaan dari Tunggul Ametung juga nanti keturunannya menjadi raja-raja Jawa. Dalam sejarah kan kemudian mencatat bahwa Ken Arok ini jadi pendiri kerajaan Singosari gitu ya. Jadi kalau ngomongin simbol-simbol Jawa itu bisa hati-hati karena bisa saja itu tadinya mungkin niatnya tidak ada hal-hal semacam itu, tapi bisa ada kaitannya dengan semacam itu ya karena sampai sekarang itu sangat dipercaya dalam kultur orang Jawa ya. Nah, kita balik lagi deh. Dalam konteksnya ini kalau kemudian yang disebut berkhianat itu mestinya bukan Jokowi tetapi malah Prabowo karena dalam konteks ini meskipun Prabowo hubungannya lebih tua tapi kalau dalam senioritas dalam jabatan kan Jokowi lebih senior dibandingkan dengan Prabowo dan bahkan Prabowo sendiri kan mengakui dia sebagai guru politiknya. Tapi dalam konteks ketika mengaitkan itu dengan keinginan Jokowi untuk menjadikan putranya Gibran Rakabuming sebagai calon presiden dan kita bisa pastikan bahwa kalau Jokowi itu ingin memaksakan Gibran menjadi calon presiden itu ya harus tahun 2029 karena kalau setelah lewat tahun 2029 kan pengaruh Jokowi sudah semakin berkurang, semakin lemah dan ya Gibran itu kita mesti jujur sebagai kandidat raw materialnya sama sekali tidak mumpuni dan dia kalau harus bersaing dengan kandidat-kandidat lain tanpa ada campur tangan dari bapaknya sangat berat. Kemarin pun pasangan dari Prabowo dan Gibran itu kan bisa menang Pilpres itu ya karena ada campur tangannya Jokowi sebagai presiden yang menggunakan seluruh kekuatan dia, seluruh akses-akses dia terhadap keuangan negara melalui bansos, kemudian akses dia terhadap kekuasaan melalui para penegak hukum dan sebagainya yang itu bisa membuat mereka bisa menang pada Pilpres 2024 kemarin. Jangan lupa juga KPU ya, penyelenggara dari pemilu itu sendiri kan sepenuhnya di bawah kendali pemerintahnya Jokowi. Jadi harus 2029. 2029 pun sebenarnya sudah mulai melemah ini pengaruh dari Jokowi. Nah, masalahnya sekarang ini kan Partai Gerindra kan mengubah dari Rapimnasnya kemudian menjadi Kongres luar biasa dan di situ mereka mendaulat Prabowo itu menjadi ketua umum Partai Gerindra lagi, juga merangkap sebagai ketua Dewan Pembina, merangkap sebagai formatur tunggal untuk penyusunan kepengurusan dan kemudian ini yang paling penting adalah meminta kesediaan Prabowo untuk maju lagi pada Pilpres 2029 dan Prabowo menyatakan kesediaannya dan setelah menyatakan kesediaannya itu kan kemudian Prabowo mengumpulkan partai-partai koalisi Indonesia Maju Plus di Hambalang mengumumkan pencalonan dia sebagai presiden oleh Partai Gerindra dan menawarkan untuk koalisi permanen pada tahun 2029. Artinya apa? Kalau koalisi permanen ya sudah dipastikan menjadi calon presidennya adalah Prabowo. Bagaimana dengan Gibran Rakabuming? Itu saya kira mungkin soal pengkhianatan yang disebut oleh Guntur Romli itu mulai bermain di situ. Karena kalau kemudian Jokowi itu tetap memaksakan Gibran Rakabuming dan dipastikan dengan berbagai cara dia akan memaksakan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden juga, kan berarti kan dia berhadapan dengan Pak Prabowo yang sudah mendapat mandat. Kalau katakanlah misalnya partai-partai koalisi Indonesia Maju itu sudah menyatakan bersedia, bahkan termasuk PSI yang saya bisa menduga keras itu akan menjadi salah satu kendaraan dari Gibran Rakabuming menyatakan mereka menyanggupi adanya koalisi permanen. Ya, ini mau tidak mau kan nanti ketika Gibran membutuhkan kendaraan politik itu, PSI akan keluar dari barisan koalisi Indonesia Maju Plus. Ingat ya, bahwa meskipun sekarang PSI itu bukan partai yang lolos parlemen, punya kursi di parlemen, tapi kan berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan presidensial threshold 20% itu, memungkinkan partai-partai yang tidak punya kursi di DPR pun bisa mengajukan calon presiden sendiri. Artinya tiket dari Gibran itu kalau toh atau seandainya koalisi Indonesia Maju Plus itu tetap solid pada Pilpres 2029 nanti mengusung Prabowo, ya dia tetap bisa maju. Di situ saya kira mau tidak mau ya kemudian mereka harus berhadapan dan ini yang mungkin dimaksud oleh Guntur Romli itu sebagai pengkhianatan. Mending kalau cuma hanya berhenti sampai di situ. Tapi kalau kemudian Pak Jokowi melakukan operasi-operasi terhadap partai-partai politik yang lain, seperti yang dia lakukan pada Pilpres 2024 kemarin, disitulah akan terjadi pengkhianatan terhadap Pak Prabowo. Jadi nggak terlalu berlebihan kalau kemudian Guntur Romli menyebut bahwa jejaknya Pak Jokowi itu penuh dengan pengkhianatan. Dalam konteks ini kalau dikaitkan dengan hubungan dia dengan PDIP itu iya. Kenapa kok disebut penuh? Kan baru sekali saja. Tapi kita bisa merunutnya sebenarnya jauh ke belakang ya. Soal ini, soal pengkhianatan. Kenapa disebut penuh pengkhianatan itu? Yang kasat mata saja itu sedikit pada tiga momen ya Pak Jokowi itu mengkhianati PDIP. Pertama itu pada pemilu legislatif. Pada waktu itu
pemilu legislatif, dan kedua pada pilpres, dan yang terakhir itu kemarin pada pilkada serentak. Malah pada pilkada serentak ini sangat jahat loh apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Pada pemilu legislatif kemarin Pak Jokowi itu kan seperti dikatakan oleh Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas yang pernah bertemu dengan Pak Jokowi, dia menyatakan waktu itu ada 3 tantangan yang disampaikan kepada PDIP melalui Andi Wijayanto. Pada waktu itu Pak Jokowi memastikan PDIP itu tidak akan menang melawan dia. Apa sih? Ada 3 tantangan dia. Pertama, pada pemilu legislatif suara dari PDIP itu akan turun. Kedua, PSI itu suaranya akan tinggi dan masuk ke parlemen. Ini artinya bisa menyaingi PDIP. Yang ketiga, calon presiden yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud, dipastikan tidak akan menang melawan Prabowo Gibran. Dari 3 tantangan itu, Pak Jokowi sudah membuktikan 2 diantaranya ya. Satu, bahwa suara dari PDIP itu pada pemilu legislatif lalu turun sangat signifikan loh ya. Walaupun sekarang ini perolehan kursinya tetap terbanyak di DPR, tapi jumlah kursinya turun banyak. Dari sebelumnya 128 kursi itu menjadi hanya 110 kursi. 18 kursi bayangkan yang hilang. Itu kan luar biasa. Pada Pilpres kemudian Pak Jokowi juga membuktikan menangan dari Prabowo Gibran hanya 1 putaran. Itu yang dalam pidatonya kemarin Pak Prabowo menyatakan bahwa mereka nggak bisa dikalahkan karena didukung oleh Presiden ke-7. Yang pertama paling utama itu Presiden ke-7. Kemudian belakangan ditambahkan lagi dengan Presiden ke-6 bahkan Gus Dur gitu. Jadi nggak mungkin bisa dikalahkan. Itu sesumbarnya Pak Prabowo kemarin yang itu dibuktikan pada Pilpres yang telah berlangsung tahun 2024 lalu. Cuma Pak Jokowi meleset Partai Solidaritas Indonesia yang ternyata meskipun dibantu dengan pendanaan yang luar biasa, dibantu oleh aparat penegak hukum, tetap tidak bisa masuk ke parlemen. Karena ini urusannya tidak hanya urusan dengan PDIP, tapi Pak Jokowi juga berurusan dengan partai-partai lain yang ada di Koalisi Indonesia Maju Plus yang juga nggak mau ngalah ya suaranya di situ gitu. Nah itu konteksnya pemilu legislatif dan pilpres. Pada pilkada, ini yang kenapa saya sebut parah. Pada awalnya PDIP itu dengan diborongnya semua partai-partai dari dalam Koalisi Indonesia Maju Plus itu, mereka itu dipastikan tidak bisa maju di pilkada di berbagai daerah. Ada puluhan daerah dan salah satunya di Jakarta. Karena apa? Karena ya perolehan kursinya di DPRD Jakarta itu tidak memenuhi syarat, tidak sampai 20%. Tapi kan kemudian PDIP itu diselamatkan oleh Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas pencalonan di DPRD untuk mengusung kepala daerah. Tapi itu pun hampir dibatalkan oleh Pak Jokowi dengan mencoba melakukan revisi Undang-Undang Pilkada. Untungnya waktu itu Pak Prabowo nggak sepakat soal itu dan loloslah PDIP di berbagai daerah bisa maju pilkada dan di Jakarta dia bisa menang. Tetapi Pak Jokowi tetap memberikan pukulan yang telak buat PDIP karena di kandang banteng, yakni Jawa Tengah, kandidat yang diusung oleh PDIP, yakni Jenderal Andika Perkasa itu kalah oleh Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, mantan Kapolda Jawa Tengah yang didukung penuh oleh Joko Widodo dan juga Prabowo. Jadi dari situ yang tidak berlebihan kalau kemudian PDIP menganggap itu jejaknya penuh pengkhianatan ya. Bagaimana dengan Pak Prabowo? Saya kira kalau nantinya itu terjadi benturan kepentingan, pasti Pak Jokowi juga tidak akan segan-segan dia melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan terhadap Bu Megawati. Apalagi dalam konteks dengan Pak Prabowo kan Pak Jokowi merasa tidak punya utang budi, justru Pak Prabowo yang punya utang budi. Nah ini tentu saja yang sangat menarik dan juga menjadi tanda tanya buat kita, mengapa tiba-tiba Gerindra itu, ini kan pemerintahnya Pak Prabowo baru saja melewati 100 hari tapi sudah mengumumkan pencalonan dia sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Dia mau tidak mau, ini kita menafsirkannya ya seperti adu cepat dengan Gibran Rakabuming, karena tidak mungkin kalau Gerindra tidak paham bahwa Pak Jokowi itu menginginkan buat Gibran itu nanti menjadi calon presiden pada Pilpres 2029. Dan sekarang kan sangat terlihat ya, baik Pak Jokowinya maupun Gibran sendiri aktif terus berkeliling, dan ini jelas bagian dari kampanye. Jadi mencuri start dengan diputuskannya Pak Prabowo menjadi calon presiden dari Partai Gerindra, kan berarti mesin politik Gerindra sekarang juga sekarang ini sudah mulai bekerja gitu. Jadi ini pasti akan ada konflik kepentingan di situ. Nah itu sekali lagi saya kira nggak terlalu berlebihan kalau kemudian PDIP lewat juru bicaranya Guntur Romli mengingatkan itu. Ya, mengingatkan Pak Prabowo dan Gerindra. Prabowo dan Gerindra juga nggak boleh polos-polosan begitu saja. Karena kita lihat dari pernyataan-pernyataan atau statement Pak Prabowo pada pidatonya hari ulang tahun Gerindra pada waktu itu, kelihatan sekali kalau Pak Prabowo ya mohon maaf ya sangat polos gitu ya. Sementara Pak Jokowi ini orang yang dari kenal lah kalau berbohong dia biasa gitu, yang kemudian dikenal oleh publik dia kalau meresign kiri itu berarti belok kanan.
Sementara Prabowo selama ini dia kan ya kalau sen kanan, kalau sen kiri sen kiri. Tetapi apakah sekarang Pak Prabowo itu sudah berubah karena dia sudah belajar juga kemudian menyerap ilmu dari Pak Jokowi sepenuhnya? Nah, kalau itu yang terjadi ya seru dong ya. Ini berarti satu guru satu ilmu, bahkan ini bukan satu guru satu ilmu, satu guru satu dengan murid dan mereka sama-sama ilmunya. Nah, ini mereka akan berlaga nanti pada Pilpres 2029. Siapa yang akan khianat dan siapa yang dikhianati, kita tunggu saja. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.